kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Dan ingat, tentang kesurupan ini ranah di bidang spiritual. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Saya mengatakan bahwa 100% bahkan 200-500% si wanita yang bernama Linda kalau tidak salah, saat itu saya nonton videonya, cuplikan videonya adalah kesurupan, seolah-olah kesurupannya itu adalah roh daripada Vina masuk ke dalam raganya si Linda. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Nah, maka di sini saya akan meluruskan bahwa secara spiritual, secara alam gaib dan alam nyata atau alam manusia dan alam jin itu sangat berbeda. Beda dimensi dan beda atmosfer. Bangsa jin itu adalah memiliki alam sendiri yaitu alam malakut. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, Jare Hadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Ada ciri-ciri tertentu. Kalau jin yang asli adalah memiliki ciri-ciri yang pertama, dia tidak akan bisa bertahan lama di dunia manusia, di alam manusia tidak akan bertahan lama. Sosok jin, ya. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir tuh Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Sekalipun itu jin korin itu berada di tempat jasadnya manusia sejak lahir sampai mati. Dan setelah mati itu akan berpisah. Dan kemana jin korin itu banyak versi. Ada yang mengatakan jin korin itu tetap lenyap, tidak bisa kembali ke alam manusia karena tuan ataupun raga tubuhnya manusia ini yang ditempati sudah tidak ada, alias sudah tidak punya tempat lagi di dunia bagi jin korin yang menempati tubuh manusia tertentu. Motornya jatuh, terus Dede nggak tahu pingsan, bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi diperkosa Mbak. Yang kedua, jin memiliki ciri-ciri tidak bisa kedip matanya, tidak bisa merem, tidak bisa kedip, alias jin itu selalu melotot matanya. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu anaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kita jumpa lagi
dengan sekian waktu yang amat lumayan lama kita tidak jumpa. Di sini saya pengen membahas tentang kasus pembunuhan Vina daerah Cirebon, Jawa Barat. Karena banyak sekali yang request atau meminta saya mengulas ataupun mengupas kebaikan atau kebenaran tentang kasus ini. Dengan dalih, kemarin saya sempat upload di beberapa sosial media saya dan terutama di TikTok, banyak sekali yang nonton sampai FYP juga. Saya cuman mengatakan seperti ini statusnya, ya. Nah, tetapi banyak sekali yang penonton atau masyarakat itu salah menanggapi. Karena saya mengatakan begini, aku heran kenapa banyak banget yang request mengupas soal Vina korban pembunuhan. Pentingnya apa sih? Saya kan mengatakan seperti itu. Pentingnya apa sih? Nah, banyak yang membahas tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya adalah kebenaran. Pentingnya adalah keadilan. Pentingnya adalah iba kepada keluarga korban. Sebelumnya saya sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa li khomsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khomsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya kita dalam keadaan baik-baik saja di dunia wal akhirah. Langsung saja guys, sahabat-sahabat, saya akan mengulas tentang kasusnya Vina. Jadi seperti ini. Yang pertama tentang kesurupan yang dilakukan oleh sosok perempuan yang mengatakan dia itu sahabatnya si korban, yaitu Vina. Sebagai korban, ya, almarhumah Vina. Sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga besarnya Vina almarhumah. Yang kedua adalah semoga almarhumah tenang di alam kuburnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya yang tegar dan yang tabah. Itu poin untuk keluarganya Vina. Dan ingat, tentang kesurupan ini ranah di bidang spiritual. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Saya mengatakan bahwa 100% bahkan 200-500% si wanita yang bernama Linda kalau tidak salah, saat itu saya nonton videonya, cuplikan videonya adalah kesurupan
Seolah-olah kesurupannya itu adalah roh daripada Vina masuk ke dalam raganya si Linda. Nah, Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan dari hati dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. maka di sini saya akan meluruskan bahwa secara spiritual, secara alam gaib dan alam nyata atau alam manusia dan alam jin itu sangat berbeda. Beda dimensi dan beda atmosfer. Bangsa jin itu adalah memiliki alam sendiri yaitu alam malakut. Tentunya bahasanya bahasa malakut. Bukan bahasa hewan ataupun bukan bahasa manusia, tetapi bahasanya bahasa malakut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bangsa jin itu tetap bisa berbicara sesuai bahasa manusia. Tentu bisa. Terus ada yang ngehajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicari sama papanya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Sabar deh. Cuman ada ciri-ciri tertentu. Kalau jin yang asli, bukan jin-jinan, bukan jin dan jun ataupun jini ojini. Jin yang asli adalah memiliki ciri-ciri yang pertama, dia tidak akan bisa bertahan lama di dunia manusia, di alam manusia tidak akan bertahan lama. Sosok jin, ya. Sekalipun itu jin korin. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Ini jasadnya enggak kan mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin Vina semua. dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak, itu anaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh diteripis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Jin korin itu berada di tempat jasadnya manusia sejak lahir sampai mati. Dan setelah mati itu akan berpisah. Dan kemana jin korin itu banyak versi. Ada yang mengatakan jin korin itu tetap lenyap. Tidak bisa kembali ke alam manusia. Karena tuan ataupun raga tubuhnya manusia ini yang ditempati sudah tidak ada. Alias sudah tidak punya tempat lagi di dunia. Bagi jin korin yang menempati tubuh manusia tertentu. Yang kedua, jin memiliki ciri-ciri tidak bisa kedip matanya. Tidak bisa merem, tidak bisa kedip. Alias jin itu selalu melotot matanya. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa
Secara spiritual dan spesifik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada dua makhluk yang tidak bisa kedip. Yang pertama memiliki ciri-ciri tidak bisa bertahan lama di alam manusia. Yang pertama adalah jin. Yang kedua adalah ikan. Ikan yang hidupnya di satu alam, bukan hidupnya di dua alam. Karena ada ikan yang bisa hidup di dua alam, seperti ikan gabus. Itu bisa hidup di dua alam. Makanya ikan gabus bisa kedip ataupun bisa merem. Nah, seperti katak, seperti buaya, itu bisa kedip, bisa merem. Karena bisa hidup di dua alam. Nah, dan jangan pernah percaya dengan tampilan-tampilan di YouTube ataupun di televisi dengan mediator mediumisasi seolah-olah kesurupan seperti jarang kepang dan sebagainya. Semua itu adalah esensi daripada hiburan. Kalau jarang kepang, terus reok, itu adalah hiburan ataupun kesenian. Tidak ada unsur kesurupan. Sekalipun para aktor-aktor ataupun para seniman, mereka menggunakan gaya ataupun menggunakan bumbu-bumbu mistis. Nah, itu hanya bumbu supaya apa? Karena orang Indonesia ini kental dengan mistis. Sugestinya orang Indonesia ini 80% mistis. Nah, makanya kalau di Indonesia ini sedikit-sedikit datang ke paranormal, spiritual dan sebagainya. Sekalipun saya sendiri pelaku spiritual, tetapi tidak terlalu tolol seperti orang-orang pada umumnya. Itu yang suka membodohi masyarakat. Dan kembali ke kasusnya Vina, saya menegaskan dan saya mengatakan 100, 200 sampai 500% perempuan tersebut yang mengaku kesurupan, rohnya Vina itu bukan kesurupan, itu acting, itu pura-pura. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu otaknya itu.